Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Saat ini terdapat 6 kursi kosong di MotoGP untuk musim depan. Namun, Augusto Fernandez, juara dunia Moto2 2022, tampaknya tidak menjadi kandidat dalam bursa transfer ini. Performanya yang kurang memuaskan sejak debut di kelas utama, dan musim keduanya yang kurang sukses dengan KTM RC16 membuat minat terhadapnya menurun. Di sisi lain, Pedro Acosta, juara dunia Moto2 2023, menunjukkan performa mengesankan dalam debutnya memperburuk situasi Fernandez. Tanpa ketertarikan dari tim-tim MotoGP, masa depan Fernandez di kelas utama mulai terlihat suram. Salah satu opsi untuk mempertahankan karirnya adalah beralih ke World SPK. Namun saat ini belum ada tim yang menunjukkan minat. Alternatif lainnya adalah posisi sebagai test rider, seperti yang ditawarkan Yamaha. Dengan Cal Crutchlow yang sering mengalami masalah kesehatan, Fernandez bisa menjadi kandidat potensial untuk mengisi posisi tersebut. Sebagai test rider, Fernandez juga memiliki kesempatan untuk tampil dalam balapan dengan jatah wildcard yang dapat membantunya tetap terlibat dalam MotoGP. Ini adalah peluang bagi Fernandez untuk membuktikan kemampuannya dan mungkin menemukan jalur kembali ke balapan reguler di masa depan. Pramac Racing kini berada di persimpangan jalan dalam memilih pembalap untuk kursi MotoGP yang tersisa musim depan. Jack Miller yang kemungkinan besar akan pensiun jika tidak mendapat kursi menjadi salah satu kandidat utama. Namun, Miguel Oliveira telah dipastikan mendapatkan salah satu kursi tersebut, meninggalkan Miller dengan opsi terbatas. Di sisi lain, nama-nama pembalap muda dari Moto2 khususnya Tony Arbolino juga masuk dalam pertimbangan. Yamaha yang akan membayar gaji pembalap Pramac memiliki kekuatan menentukan siapa yang akan direkrut. Jika Yamaha memprioritaskan pengalaman dan pengembangan mesin, mereka mungkin akan memilih Miller. Sebaliknya, jika mereka lebih fokus pada pengembangan pembalap muda, Arbolino yang berasal dari Italia menjadi kandidat kuat. Terutama karena sponsor utama Pramac, Prima, adalah perusahaan asuransi Italia yang mengharuskan setidaknya satu pembalap Italia di tim. Keputusan Yamaha akan sangat mempengaruhi hubungan mereka dengan Pramac. Jika Yamaha memilih berdasarkan pengembangan mesin dan mengabaikan kenyamanan Pramac, hal ini dapat memperburuk hubungan, mirip dengan ketegangan yang terjadi dengan tim satelit mereka sebelumnya, T3 dan RNF. Memprioritaskan salah satu kandidat bisa berdampak jangka panjang terhadap kemitraan Yamaha dengan tim satelit. Dan penting bagi Yamaha untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu untuk menjaga hubungan baik dengan Pramac. Fabio Quartararo menggunakan mesin Yamaha baru untuk ketiga kalinya di Silverstone, membawa total penggunaannya musim ini menjadi 7 dari 9 mesin yang tersedia. Quartararo sangat menantikan untuk mengendarai spesifikasi mesin terbaru yang diuji di Valencia pada bulan Juni, yang dianggapnya dapat memperbaiki beberapa kelemahan pengendalian Yamaha M1. Meskipun demikian, perbaikan dalam handling seringkali disertai dengan penurunan kecepatan maksimum. Dan Quartararo merasa kesulitan karena perbedaan besar antara spesifikasi mesin yang berbeda. Selama balapan GP Inggris, pencampuran spesifikasi mesin dan elektronik menyebabkan Quartararo kesulitan. Dan hasilnya adalah kualifikasi yang kurang optimal di posisi ke-18. Meskipun kembali ke posisi biasanya sebagai pembalap teratas pabrikan Jepang di balapan, Quartararo hanya finish ke-11. Cedera pada rekan setim Alex Rins dan perubahan test rider turut menambah beban kerja Quartararo yang merasa seperti lebih banyak bertindak sebagai test rider ketimbang pembalap. Setelah 10 seri musim 2024, Quartararo berada di peringkat 14 klasemen dengan 49 poin. Sementara Yamaha belum dapat mengonversi konsesi teknis menjadi hasil balapan yang signifikan.
Marc Marquez percaya bahwa meskipun motor Ducati GP24 menunjukkan performa superior, masih ada peluang untuk menantang mereka di beberapa lintasan MotoGP, terutama di trek yang tidak terlalu menguntungkan bagi keunggulan Ducati. Marquez yang hanya sekali naik podium dalam 4 balapan terakhir, mengakui bahwa perbedaan dengan motor pabrik Ducati semakin melebar. GP Inggris bulan ini menegaskan langkah maju Ducati dengan 3 pembalap GP24 berhasil merebut podium dan Franco Morbidelli meski terkena penalti tetap masuk 10 besar. Marquez mencatat perubahan signifikan dari hasil tahun lalu, seperti performa saudaranya Alex Marquez dan Alex Espargaro yang turun di Silverstone sebagai indikasi dominasi GP24. Namun, Marquez percaya bahwa dengan persiapan yang tepat, terutama di trek yang keunggulan motor tidak terlalu mencolok, masih ada kemungkinan untuk bersaing dengan Desmosedici terbaru. Marquez merasa perlu meningkatkan kecepatan, setidaknya 0,2 hingga 0,3 detik per lap untuk menutup kesenjangan yang ada dan bersaing dengan pembalap Ducati dan Pramac. Dia menekankan pentingnya langsung berada di kecepatan optimal selama latihan hari Jumat, setelah merasakan kehilangan arah penyetelan motor di hari pertama latihan di Silverstone. Toprak Razgatlioglu yang meraih gelar dunia Superbike bersama Yamaha pada 2021, kini tengah menunjukkan performa gemilang dalam debutnya bersama BMW. Sebelumnya, Razgatlioglu sukses di kejuaraan Eropa Superstock 600 pada 2015. Kemudian meraih posisi kedua di Superstock 1000 pada 2017 dengan tim underdog. Debutnya di kejuaraan dunia Superbike bersama tim Pusetti Kawasaki mengejutkan banyak pihak dengan 2 kali naik podium. Tahun berikutnya, ia membuktikan kemampuannya dengan memenangkan 2 balapan dan 13 kali naik podium. Karena Kawasaki tidak ingin Razgatlioglu bergabung dengan tim pabrikan bersama Jonathan Rea, ia pindah ke Yamaha pada 2020. Bersama Yamaha, Razgatlioglu memimpin dan meraih gelar juara dunia Superbike pada 2021. Sekarang, dalam musim pertamanya bersama BMW, ia tampil sangat mengesankan dengan 15 podium dari 18 balapan, termasuk 12 kemenangan. Saat ini, Razgatlioglu memimpin klasemen dengan keunggulan 64 poin sebelum balapan di Portimao. Meskipun ada spekulasi tentang bagaimana jika Razgatlioglu bergabung dengan Ducati, juara dunia WSBK 2 kali berturut-turut Alvaro Bautista mengakui bahwa Razgatlioglu dapat menjadi cepat dengan motor yang tepat. Bautista menambahkan, setiap pembalap perlu menyesuaikan gaya berkendaranya dengan karakteristik motor, dan jika Razgatlioglu bisa menyesuaikan diri dengan Ducati, ia juga akan menjadi cepat.